Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati teman-teman sahabat penyuluh yang hadir pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Andriani, saya penyuluh agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kategori anti korupsi dengan judul Pelayanan publik yang atas. Yang pertama, pelayanan publik bebas korupsi dengan sosialisasi regulasi nikah dan sistem pembayaran non tunai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai. Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa pelayanan publik yang bersih, pelayanan publik yang transparan, pelayanan publik yang cepat merupakan upaya dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang baik. Kantor Urusan Agama yang ada di kecamatan memiliki potensi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun pada praktiknya dan pada kenyataannya justru kantor urusan agama menjadi sorotan bagi masyarakat, kerap menjadi sorotan bagi masyarakat karena dianggap dalam pelayanannya itu ada harus ada uang pelicinnya. Dalam pelayanannya itu harus ada pungutan-pungutan liarnya. Kemudian dalam memberikan pelayanan itu tidak transparansi. Ini kecepatan. Sehingga dari permasalahan ini saya melakukan dua hal. Yang pertama, saya mengedukasi masyarakat melalui majelis taklim binaan. Kemudian saya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai biaya nikah yang seharusnya dibayarkan sesuai pada peraturan pemerintah. Kemudian saya juga memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk memahami sistem pembayaran non tunai. Kemudian setelah saya memberikan edukasi kepada masyarakat, saya juga menerapkannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai. Bapak Ibu, dalam saya memberikan edukasi kepada masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, saya berdasarkan pada regulasi peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang pencatatan pernikahan. Kemudian dalam regulasi ini dijelaskan bahwa di mana calon pengantin yang ingin melaksanakan nikah di luar kantor dan di luar jam kerja akan dikenakan tarif sebesar Rp600.000. Dan bagi calon pengantin yang akan melaksanakan nikah di kantor dan pada jam kerja akan dikenakan tarif Rp0. Artinya nikah di kantor itu gratis. Kemudian dalam pencatatan pernikahan saya berdasarkan pada PMA nomor 30 tahun 2024 di mana semua pencatatan pernikahan dilakukan pada aplikasi SIMKAH. Nah, pada aplikasi SIMKAH ini semua pembayaran nikah dilakukan dengan sistem pembayaran non tunai dengan menggunakan aplikasi QRIS. Lalu, apa sih kelebihan daripada aplikasi QRIS ini? Tentu, aplikasi QRIS ini mempunyai kelebihan Bapak Ibu. Yang pertama, transparan. Masyarakat akan tahu kemana uang itu akan disetorkan, kemana uang itu akan dibayarkan.
Kemudian praktis, masyarakat tidak perlu lagi datang ke bank, tidak perlu lagi ngantri untuk bayar setor nikah, cukup melalui aplikasi QRIS. Kemudian bebas intervensi, tidak ada lagi yang namanya titip-titip uang, tidak ada lagi pembayaran secara tunai, semua dilakukan dengan cara non tunai. Baik, Bapak Ibu, dari apa yang saya lakukan ini, maka saya menghasilkan output. Yang pertama, masyarakat teredukasi. Masyarakat sadar bahwa kantor urusan agama telah menjalankan tugasnya sesuai pada regulasi yang telah ditetapkan. Kemudian masyarakat paham bahwa biaya nikah itu hanya sebesar Rp600.000, tidak lebih daripada itu. Kemudian pembayaran transaksi nikah pada tahun 2024 hingga tahun 2025 secara 100% masyarakat Kecamatan Geragai lebih memilih menggunakan aplikasi QRIS dengan pembayaran sistem non tunai. Dan yang ketiga, terciptanya pelayanan publik yang mudah, transparan, dan cepat. Harapan saya ke depan setelah program ini dilakukan, bukan hanya saya yang dapat melakukan ini, tetapi seluruh penyuluh yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bahkan di seluruh Indonesia, ikut menerapkan pelayanan yang sesuai pada regulasi yang telah ditetapkan. Kemudian saya juga berharap informasi yang saya berikan kepada masyarakat tidak hanya terbatas pada majelis taklim binaan saja, tetapi juga menyebar sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, saya berharap adanya optimalisasi infrastruktur pembayaran non tunai. Dan yang keempat, adanya kolaborasi lintas sektoral supaya pencegahan anti korupsi ini dapat menyebar luas di seluruh instansi pemerintah. Demikian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Monggo untuk para dewan juri untuk bertanya. Baik, makasih Bu Andriani. Ya. Sebelumnya berapa lama melakukan penelitian ini, Bu? Saya melakukan penelitian ini dari tahun 2023, Pak. Berarti 2 tahun kurang lebih. Iya, kurang lebih 2 tahun berjalan ke 2025, hampir 3 tahun ya. Merubah dari yang non tunai menjadi tunai, yang dari tunai menjadi non tunai. Jadi pada tahun 2023 itu sebenarnya pembayaran sudah non tunai, Pak. Cuman dulu programnya pakai e-billing, maksudnya kode billing. Nah, jadi kode billing ini, Pak, jadi ada kategorinya. Jadi bagi masyarakat yang jauh dari bank, mereka bisa menitipkan di kantor urusan agama, nanti petugas yang membayarkannya ke bank. Nah, dari sistem ini, Pak, pasti ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Bisa menciptakan peluang korupsi. Ya, uangnya nggak disetorin gitu maksudnya, Ibu? Iya, bisa jadi. Atau minta karena tambahan, ada peluang. minta tambahan lagi gitu ya. Misalnya 600 jadi 700 gitu. Iya, bisa jadi seperti itu karena ada peluang, kan tidak ada transparansi, Pak. Oke. Terus rasionalisasi korupsi apa selain uang pelicin sama pungli yang ditemuin di masyarakat tadi Tanjung Jabung Timur? Rasionalisasi apa, Pak? Rasionalisasi korupsi apa yang selain uang pelicin dan pungli? Tadi kan Ibu menjelaskan adanya praktek yang lumrah, adanya uang pelicin dan pungutan liar, gitu ya kan. Selain kedua ini, rasionalisasi korupsi apa yang terjadi di masyarakat? Tidak ada, Pak. Nggak ada? Nggak ada. Yang terjadi belum diteliti atau memang nggak ada sama sekali? Kebanyakan yang secara garis besar itu masyarakat menganggap bahwa pelayanan itu, mereka menganggap harus ada uang pelicinnya. Secara merata itu seperti itu. Kemudian masyarakat yang tidak teredukasi ini, mereka bisa dimanfaatkan oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga nanti terjadi adanya pungutan liar.
Kalau secara yang saya peneliti itu seperti itu. Maksudnya berarti Uang nggak ada pelicin kan lagi masuk ke suap ya Pak. Kenapa Bu? Kalau uang pelicin kan masuk juga ke kategori Itu mau yang saya suap. juga tanya. Jadi berarti 2 itu kagak ada lagi Bu selain 2 tadi. Iya. Selain 2 itu Nggak ada lagi ya, 2 lagi ya. nggak ada. Soalnya banyak banget ini kalau misalnya terkait Iya. dengan rasionalisasi korupsi itu di pelayanan gitu ya. Ya. Itu sangat banyak gitu ya kan. Nah, terkait dengan uang pelicin tadi, itu kalau terkait hal tersebut nyundulnya kemana Bu? Dalam konteks misalnya penilaian integritas di institusi kementerian atau mungkin secara nasional. Gimana Pak? Ini kan uang pelicin nih. Oke ya, pelicin. uang pelicin, pungutan liar gitu ya kan. Iya. Tadi Ibu udah meneliti itu gitu ya kan. Kira-kira ini akan berpengaruh berdampak apa terhadap dengan indeks korupsi yang mana? Kan tadi di pagi ada yang udah menjelaskan, ada IPAK, ada SPI, ada macam-macam gitu ya kan. Ibu nyundul yang mana nih terkait 2 ini? Dari 2 ini tentu akan berdampak kepada kepercayaan publik. Ya, maksud saya mempengaruhi indeks yang mana? Indeks IPAK kah atau indeks SPI kah atau yang lain? Indeks. Iya. Belum paham ya Bu ya? Oke, nggak apa. Gini Bu, balik deh yang lain Bu, gini. Uang pelicin sama pungutan liar termasuk kategori gratifikasi atau suap Bu? Kalau uang pelicin masuk ke suap. Suap. Kalau Ya. pungli? Kalau pungli itu bisa masuk dalam kategori pemerasan. Pungli pemerasan. Iya, dan bisa juga Oh, masuk ke suap. boleh Tergantung. jelasin Bu, kenapa uang pelicin itu masuk kategori suap? Suap, kalau uang pelicin masuk dalam kategori suap, dia berharap segala urusannya itu dipermudah. Mhm. Gitu Pak. Terus kalau pungli? Kalau pungli itu kan ada pungutan liar, artinya ada pemaksaan. Mhm. Kalau Bapak mau Kalau nggak urusan ngasih saya kan, kalau nggak ngasih nggak berarti bukan masuk kategori pemerasan. gimana Pak? Kalau saya nggak ngasih nggak termasuk dalam kategori pemerasan kan? Enggak, berarti Bapak tidak menjadi korban pungli. Iya berarti intinya itu bukan pemerasan. Iya, berarti Bapak tidak termasuk dalam korban pungli gitu maksudnya Pak. Ya oke, kan kategori Ibu adalah pungutan liar ini adalah pemerasan. Begitu bukan? Ya, Terus kalau saya nggak ngasih, berarti pungli itu bukan kategori pemerasan. pungli itu masuk dalam kategori pemerasan. Kalau Iya. Bapak tidak mau membayar Hmm. kepada saya, berarti urusan Bapak tidak saya kerjakan gitu. Itu maksudnya Pak. Iya berarti logikanya nih Bu, antara pelicin sama pungli itu kategorinya hampir sama. Ya. Berarti bukan pemerasan atau termasuk dalam kategori suap? Jadi kalau pungli itu Pak bisa masuk dalam kategori suap dan bisa masuk dalam kategori pemerasan. Pungli. Kapan dia kapan Pungli, dia berarti 2 tadi ya. Ya, Tadi kan Ibu kapan bilang dia 1 nih. dikatakan Nah. masuk dalam kategori pemerasan ketika dia ada paksaan. Mhm. Nah, ketika dia datang dan tidak ada paksaan itu masuk dalam kategori suap. Berarti pungli itu tadi menurut Ibu adalah 2 ya, Ya. suap dan pemerasan. Terus sementara uang pelicin itu adalah suap saja. Ya. Oh ya oke baik, makasih Bu. Baik, terima kasih. Ya kalau saya berpikir itu kurang tepat Bu, tapi nggak apa-apa. Nanti Ibu bisa lihat lagi kategori uang pelicin itu apa, gitu ya kan. Terus kemudian kategori pungutan liar itu masuk ke dalam ranah mana? Apakah suap, pemerasan ataupun gratifikasi seperti itu. Ya Bu ya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, silakan Bu. Izin, koreksi dikit untuk dasar hukumnya mungkin ada koreksi ya. Ya. Oke, pertama yang menetap bahwa memang saya lagi bertanya, ini sebenarnya mau materi ini lari kemana? Karena bicaranya dia tadi sudah pencatatan pernikahan, tarifnya itu sistemnya kan memang dia sudah sifatnya tadi yang non tunai seperti itu sebenarnya bukan hal baru. Bukan hal baru maksud saya gitu. Di mana bentuk inovasinya atau di mana bentuk edukasinya itu seperti apa gitu. Karena kan kita tahu pertama PP-nya saja tuh tadi PP tarifnya sudah berbeda. Ini masuk PNBP.
Undang-undang PNBP-nya sudah jelas, PP PNBP pengelolaannya sudah jelas. Uang yang masuk harus langsung segera seketika masuk ke kas negara. Itu terkait PNBP, gitu ya. Besaran tarifnya juga, tarifnya berapa sudah jelas, mana yang Rp0, mana yang kemudian 600.000 itu sudah jelas PP-nya. Tadi ada koreksi PP-nya salah sebut ya, itu sudah dicabut, bisa diperbaiki. Nanti juga mungkin kalau mau dijadikan dasar hukum, undang-undang PNBP-nya, PP pengelolaannya, peraturan Menteri Agama tentang pernikahan dan juga tentang KMA tentang pengelolaan. Itu secara detail. Saya ingin penajaman saja. Di anti korupsinya hanya berdasarkan QRIS itu saja ya? Berdasarkan QRIS saja. Jas itukah yang kemudian menjadi dasar untuk ini? Ada edukasinya, Bu. Edukasinya? Kepada peran masyarakat. penyuluhnya di mana? Peran penyuluhnya kan melakukan apa edukasi? Memberikan edukasi karena masyarakat ini kan banyak yang tidak Karena paham. QRIS memang sudah otomatis gitu. Begitu ada orang ini, kita di undang-undang regulasi sudah bilang metode pembayaran itu bisa ini dan itu, tidak lagi by tunai. Gitu loh maksudnya gitu. Oke. Lalu pada tanpa disuluhkan, begitu ada orang akan berdaftar pernikahan, mereka datang KUA, pasti orang KUA sudah akan mengarahkan ke sana. Lalu edukasi yang disampaikan oleh penyuluh agama itu seperti apa? Penguatankah, penyebarluasankah gitu kan informasi atau seperti apa? Boleh dijelaskan? Jadi memang bentuk regulasi ini telah jelas ditetapkan oleh pemerintah dan peraturan Menteri Agama. Saya sebagai penyuluh itu sebagai pembantu untuk menyambung lidah kepada masyarakat, karena masyarakat itu kan banyak yang belum paham dan banyak belum teredukasi. Ya, kita sudah tahu bahwa peraturan itu sudah lama ditetapkan, tapi kenapa masih ada masyarakat yang bisa menjadi korban daripada pungli itu sendiri, Bu? Maka dari itu saya berinovasi, saya memiliki program untuk mengedukasi masyarakat supaya masyarakat ini tidak menjadi korban dari perbuatan pungli itu lagi, Bu. Cukup, makasih. Dikit aja Bu Siska. Monggo. Jadi gini Bu Andriani, gratifikasi ini sedikit aja, mungkin buat pengetahuan juga yang terakhir. Gratifikasi itu tidak membutuhkan kesepakatan dan sifatnya transaksional. Jadi kalau yang tadi Ibu sampaikan bahwa si pengaju gitu ya kan, atau calon orang yang mau nikah, transaksi terus ngasih pungli, itu kategorinya adalah gratifikasi gitu. Iya. Jadi kalau mohon maaf nih Pak ya. Karena transaksional. Kalau suap adalah adanya pertemuan kehendak pemberi dan penerima. Gitu. Jadi kalau misalnya saya pengen kasih, di sana juga pengen minta terima, itu ada ketemuan gitu ya kan. Okay. Tapi kalau misalnya saya ingin dipercepat nih prosesnya, berarti transaksional. Okay. Gitu. Artinya saya pengen Bu Andriani, saya dong dibantu biar cepat urusan di nikah di KUA gitu ya kan. Saya kasih uang yang tadi 600.000 jadi 1 juta. Nah itu kan termasuk kategori itu. Jadi bedain antara gratifikasi, suap sama pemerasan. Karena memang bedanya adalah clear di situ adanya keinginan untuk transaksional, untuk gratifikasi, di mana itu nanti ke depannya mereka dibantu. Terus kemudian kalau suap itu adalah saya sama ibu oke cincai gitu. Okay. Jadi clear nih gitu ya Bu ya. Oke. Mohon maaf Pak, ya. Boleh menanggapi? Boleh. Jadi dari apa yang saya pernah baca, kalau gratifikasi itu kan seperti ada pemberian hadiah. Saya pernah baca itu, gratifikasi itu seperti ada pemberian hadiah dan itu niatnya secara tidak langsung. Misal, saya contohkan, saya mohon maaf ya, saya cuma menyampaikan dari apa yang hasil saya baca, mungkin saya salah. Misal, anak buah memberikan hadiah kepada bos. Ini belum ada niat, tapi dia setiap pulang bawa hadiah. Kalau saya baca itu juga bisa masuk dalam kategori gratifikasi. Sementara suap itu dia dilakukan secara langsung dan memiliki niat secara langsung gitu. Oke. Udah. Makanya saya beralasan bahwa uang pelicin itu masuk dalam kategori suap. Jadi gini Bu Andriani, biar sama-sama gitu ya kan. Semua kategori pemberian itu adalah gratifikasi.
Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang ada minuman ini di depan ini, makanan di depan ini semuanya itu gratifikasi. Gitu. Jadi bukan hanya bentuk barang, uang pun ada, fasilitas lain juga bisa. Jadi nggak masuk kategori hanya hadiah untuk nanti misalnya ke depannya saya dapat A, B, C, D gitu ya, naik jabatan dan yang lain-lain, itu enggak. Tapi ketika kita misalnya transaksional, itu udah termasuk kategori gratifikasi. Tapi kalau misalnya saya mau, ibu mau, maka ketemu nih, itu suap, gitu. Saya butuh layanan ibu juga lagi butuh uang nih misalnya. Oke, mau jalur cepat, jalur lambat, clear, ketemu ya kan di tengah-tengah. Bayar 1 juta dari 600.000, gitu Bu. Oke ya, gak apa-apa. Ini kan udah terakhir ini. Soalnya yang lain edukasi aja itu Bu intinya. Iya. Oke, makasih Bu Adriani. Tepuk tangan buat Bu Adriani. Terima kasih, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.